Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Purwokerto, Paroki Katedral Kristus Raja. Selasa 2 April 2024, saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi, selamat Paskah saudara-saudari. Paskah membawa kita semakin mau mendalami perjumpaan dengan Tuhan sehari-hari. Semoga kita selalu mampu untuk bergembira karena Tuhan rela menyapa dalam keseharian kita itu. Maka mari kita siapkan perjalanan hari ini agar kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita siapkan dengan renungan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat di mana mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan sekarang." Sesudah berkata demikian, ia pun menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata padanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling dan berkata padanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya adalah guru. Kata Yesus, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena lalu pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit membawa perubahan hidup yang konkret. Maria Magdalena menjadi bersemangat di dalam perutusan. Dia mewartakan kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita. Begitulah, pribadi yang mampu berjumpa dengan Yesus pasti bisa menguasai keadaan hidupnya secara dewasa. Maka, kendati awalnya diliputi kesedihan, tetapi melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Maria Magdalena pun menjadi berubah. Dia memperoleh kembali semangat hidupnya. Kegelapan hidup di masa lalu telah digantinya melalui harapan iman di dalam kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari, Paskah yang bermakna adalah saat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan sendiri. Sebab melalui perjumpaan itulah Tuhan menegaskan tentang arti cinta kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita semua. Hidup kita selama ini selalu dipenuhi dengan dinamika. Ada pasang, ada surutnya pula. Ada gembira, ada pula sedihnya. Namun melalui Paskah kebangkitan, kita diajak untuk bisa menguasai keadaan hidup. Tidak berputus asa, cemas, ataupun sedih berkepanjangan. Bahwa kebangkitan Tuhan menjadi jaminan tentang berharganya hidup kita masing-masing. Perjuangan kita pertama-tama adalah menghayati perjumpaan dengan Yesus. Sebab setelah berhasil menjumpainya, kita akan menemukan semangat hidup yang sejati, yang bersumber dari Tuhan itu sendiri. Mari saudara-saudari, kita songsong hari ini dengan tujuan bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun kita beraktivitas. Berkat Paskah melimpahkan sukacita bagi kita. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Kuasa, Engkau selalu memberi daya hidup yang membara bagi kami. Tak jemu-jemunya Engkau berusaha menyertai kami, agar langkah kami selalu sesuai rencana-Mu. Maka melalui Paskah ini, semoga kami semakin dewasa dalam iman dan perbuatan. Semoga sukacita kebangkitan membawa kami mengubah hidup menjadi lebih baik lagi sebagai alat-Mu. Bimbing dan arahkanlah selalu langkah kami, sebab Dikaulah yang patut kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.